Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi ya bersama saya Ibu Nia. Nah, untuk pertemuan 2 kita akan membahas tentang metode pengembangan sistem dan analisa perancangan input dan output. Nah, banyak banget metode pengembangan sistem yang bisa kalian pelajari ya. Nah, contohnya yang hari ini kita pelajarin adalah SDLC atau Software Development Life Cycle. Apa sih SDLC itu ya? Proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model atau metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. Nah, ini definisi SDLC dari buku Rosa dan Salahuddin. Nanti teman-teman boleh cari bukunya di perpustakaan kampus ada atau lihat di toko buku online ya. Bisa kalau kalian mau pesan bukunya. Kenapa? Karena bukunya akan selalu digunakan bahkan saat nanti kalian menyusun skripsi ya, itu sangat berguna. Nah, dikatakan di sini bahwa SDLC mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model. Berarti pada SDLC tidak hanya ada satu model, tapi banyak model yang akan kita pelajari gitu ya. Model apa aja sih dalam SDLC itu gitu ya. Nah, ada beberapa model prosesnya. Nah, yang pertama adalah model waterfall atau air terjun. Nah, model ini yang sering sekali digunakan pada saat melakukan perancangan atau pengembangan sistem. Nah, apa itu model SDLC? Yaitu sering disebut dengan model sekuensial linear. Ya, sering disebut dengan model sekuensial linear. Metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana. Ya, paling sederhana. Nanti kenapa bisa dia disebut dengan model yang paling sederhana? Nanti kita akan bandingkan dengan model-model yang lain supaya nanti kelihatan nih bedanya kenapa dia disebutnya paling sederhana gitu ya. Lalu pada model waterfall cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah gitu ya. Nah, model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial. Nah, terdiri dari analisis ya, desain, pengkodean, dan pengujian. Apa itu? Nah, analisis ini termasuk ke dalam analisis kebutuhan. Jadi kalau misalkan nanti klien atau customer kalian nih ingin dibuatkan program. Nah, tahapan analisis ini di mana? Oh, tahapan analisis adalah tahapan di mana kalian mencari kebutuhan-kebutuhan untuk pengembangan sistemnya. Misalkan kalian tanya nih, ini untuk apa sistem yang akan kita bangun? Oke, misalkan sistem penjualan, misalkan. Oh, saya mau sistemnya dibuat untuk penjualan online supaya apa? Omset perusahaan kami bertambah gitu kan. Oh, berarti dari situ kalian tentukan nih kebutuhannya. Oke, di sistem e-commerce-nya ini akan kita bangun seperti apa nih? Usernya ada berapa? Lalu bisa apa aja? Nanti sistemnya bisa apa? Oh, memasukkan barang ke keranjang belanjanya bisa lebih banyak, bisa check out, menambahkan kupon diskon, seperti itu. Lalu mengupdate data ongkir gitu ya. Itu semua harus dicatat pada analisis kebutuhan. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah dicatat semuanya, kebutuhan-kebutuhan usernya apa saja, kebutuhan sistemnya apa saja gitu ya. Lalu masuklah ke tahapan desain. Nah, tahapan desain ini bukan pada tahapan mendesain di programming ya, bukan. Tahapan desain ini adalah tahapan kita mendesain alur dari sistemnya seperti apa. Bisa misalkan menggunakan linear, menggunakan UML gitu ya. Nah, selain menggunakan UML, menggunakan apa? Oh, sistemnya kita desain menggunakan UML. Oh, database-nya kita pakai IRD dulu nih. Setelah IRD, baru nanti kita buatkan LRS-nya. Setelah LRS-nya jadi, misalkan mau dibuatkan kelas modelnya atau model datanya, gitu ya. Itu semua ada di tahapan desain. Atau misalkan, oh kalau dia web, oh kita buatkan struktur navigasinya. Itu semua ada di desain. Tahapan desain itu dia tahapan yang masih dalam bentuk perancangan. Berikutnya setelah tahapan desain apa? Oh, kita masuk ke tahapan pengkodean. Pengkodean di sini ini memasukkan tadi ke dalam coding program. Misalkan, oh tadi di desainnya website, dia menggunakan UML, lalu menggunakan struktur navigasi. Oke, pada saat pengkodean kita menggunakan PHP nih. Oh, berarti kita
coding nih menggunakan PHP. Setelah itu baru tahap pengujian, implementasi. Nah, di implementasi diuji nih, masih ada nggak yang bug dari sistemnya. Kalau ada berarti nanti bisa diperbaiki, jika tidak ada berarti bisa nanti langsung diterapkan di perusahaannya, dijalankan atau diimplementasikan gitu ya. Nah, jadi model dari waterfall itu hanya ada analisis, desain, pengkodean sampai dengan pengujian. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya. Nah, ini penjelasan saya tadi ya, bahwa analisis kebutuhan yaitu mengumpulkan kebutuhan user misalkan. Misalkan di sini halaman user terdiri dari pengunjung yang dapat melihat informasi website, pengunjung melakukan registrasi, dan seterusnya. Lalu halaman admin bisa apa saja. Nah, admin dapat mengelola data member, admin dapat mengelola data harga lapangan. Nah, itu semua disebutkan di analisis kebutuhan tadi, di analisis. Nah, tahapan kedua dari waterfall adalah desain, misalkan menggunakan UML gitu ya, untuk database menggunakan IRD dan LRS dan lain-lain. Berikutnya di tahap kode program ya, pengkodean tadi yaitu pembuatan kode program. Nah, memasukkan tadi desain ke dalam coding programnya, misalkan menggunakan PHP gitu ya, dengan support database-nya MySQL. Nah, berikutnya ke sistem pengujian. Pengujian ini fokus pada perangkat lunak ya, misalkan menggunakan black box testing gitu ya, diujinya. Berikutnya setelah diuji dia langsung ada pendukung dan pemeliharaan programnya ya. Berikutnya adalah model yang kedua yaitu model prototype. Nah, model prototipe ini untuk apa? Untuk menyambungkan ketidakpahaman pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunak. Nah, artinya apa? Sama-sama untuk merancang kebutuhan tadi. Nah, cuman untuk model prototipe dia tahapannya lebih sedikit. Kenapa? Karena dia tidak sampai implementasi. Tidak sampai pengkodean, artinya tidak sampai ke memasukkan desain ke dalam program, enggak, dia hanya sampai merancang mockup ya. Nah, di sini model prototype dibuat dari mengumpulkan kebutuhan terhadap perangkat lunak yang akan dibuat, dan prototype merupakan program yang belum jadi. Jadi hanya rancangan prototype program, rancangan kasarnya saja. Nah, pertama, ini untuk tahapan prototype mendengarkan pelanggan, yang kedua membangun atau memperbaiki mockup, yang ketiga pelanggan melihat atau menguji mockup-nya. Nah, ini tahapan dari model prototype ya. Apa itu mockup? Mockup adalah sesuatu yang digunakan sebagai model desain untuk mengajar, boleh mendemonstrasikan, untuk mengevaluasi desain, ya, mempromosi atau keperluan lain yang mampu menyediakan atau mendemonstrasikan sebagian besar fungsinya dan memungkinkan pengujian desain. Jadi yang diuji kalau dalam tahap waterfall itu yang diuji adalah programnya gitu ya, karena udah sampai pembangunan program ya, pembuatan program, sedangkan pada tahap prototype yang diuji adalah desainnya. Nah, jadi kita buatkan prototipenya setelah A kemana, nanti diuji nih prototipenya seperti apa gitu ya. Nah, berikutnya adalah RAD. Ya, model yang ketiga adalah model RAD atau Rapid Application Development. Ya. Model proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat inkremental, terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek. Ya. Nah, untuk model RAD merupakan adaptasi dari model waterfall, ya, versi kecepatan tinggi dengan menggunakan model waterfall untuk pengembangan setiap komponen perangkat lunak. Artinya apa dengan kecepatan tinggi? Nah, banyak. Nah, modelnya model perangkat lunak nih, pemodelan bisnis, pemodelan data, proses, aplikasi, pengujian, dan terusnya. Tapi dia dikerjakan secara cepat dan banyak. Jadi timnya bisa banyak. Nah, dia dikerjakan cepat dalam waktu sekian hari. Jadi dia alur jelas gitu ya. Alur pengembangan programnya dia cepat gitu. Nah, untuk RAD. Nah, pemodelan untuk RAD yang pertama adalah pemodelan
sistem. Untuk memodelkan fungsi bisnis untuk mengetahui informasi apa yang terkait proses bisnis. Informasi apa saja yang harus dibuat dan siapa yang harus membuat informasi tersebut. Bagaimana alur informasinya, proses apa saja yang terkait dengan informasi tersebut. Nah, jadi sama saja seperti waterfall. Kalau waterfall disebutnya analisis kebutuhan, nah kalau di RAD disebutnya pemodelan sistem. Jadi semuanya informasi-informasi dari klien itu didata apa saja yang diperlukan nih pada tahapan pemodelan sistem, gitu ya. Nah, berikutnya setelah pemodelan sistem, kita masuk ke pemodelan data. Nah, pemodelan data adalah memodelkan data apa saja yang dibutuhkan berdasarkan pemodelan bisnisnya dan mendefinisikan atribut-atribut beserta relasi yang ada dengan data yang lain. Jadi, setelah sistemnya dibuat, datanya nih dimodelkan, gitu ya. Atributnya apa saja, ini sama kayak misalkan nih kalian membangun sistem akademik menggunakan model RAD. Nah, itu kan misalkan dibangunnya dalam waktu yang cepat gitu ya, dan timnya itu banyak, misalkan tim A itu mengerjakan sistem akademik penilaian, tim B sistem monitoring presensi, misalkan tim C dan seterusnya. Nah, di pemodelan data misalkan tim A ini, oh dia memodelkan data akademik nilai misalkan. Nah, dalam data akademik nilai disebutkan nih yang terlibat siapa aja. Oh, ada siswa, ada ini. Nah, atributnya apa saja? Atributnya ada NIM, nama, nilai mata kuliahnya apa, seperti itu ya. Nah, itu disebutkan dengan pemodelan datanya. Nah, berikutnya pemodelan proses. Nah, di proses ini mengimplementasikan fungsi bisnis yang sudah didefinisikan terkait dengan pendefinisian data tadi ya. Dijadwalkan nih dia alurnya kemana saja nih prosesnya. Oh, misalkan di A pada saat diimplementasikan, oh siswa ini harus bisa menjalankan presensi dulu secara online. Setelah presensi hadir, perkuliahan hadir, nah baru masuk ke penilaian tugas. Nah, setelah tugas nanti akan berlanjut dengan sistem ujiannya seperti apa nanti, lalu nilainya terus dijadikan satu. Nah, itu mengimplementasikan fungsi-fungsi bisnisnya ke sistem tadi, gitu ya. Jadi dalam suatu sistem yang dibangun menggunakan RAD itu prosesnya nggak hanya satu dan sistemnya nggak cuma satu, dia bisa banyak proses bisnisnya. Misalkan tadi kayak akademik, kayak absensi, misalkan. Lalu apalagi, apa nih, misalkan untuk TA online itu ya, atau misalkan untuk menguji secara online gitu ya. Lalu banyak lagi kayak sistem-sistem akademik lainnya. Selain kalian kan juga misalkan selain ruang mahasiswa, kalian punya LIKAN itu untuk konsultasi. Nah, itu juga masuk ke dalam proses, salah satu proses dari sistem gitu, nggak cuma satu gitu. Karena nggak cuma LIKAN itu kan nggak cuma misalkan antara nilai dengan LIKAN itu kan dia beda, tapi kan masih satu sistem gitu ya. Tapi dia beda fungsi bisnis. Nah, seperti itu. Jadi biasanya RAD itu dikembangkan untuk sistem yang besar. Nah, di dalamnya itu banyak proses-proses bisnis yang lain gitu ya. Nah, berikutnya langsung ke implementasi proses dan data menjadi program, langsung dibuatkan aplikasinya. Nah, setelah alurnya nih dari sistem datanya, dari sistemnya sudah dicari kebutuhannya, dibuatkan pemodelan datanya, lalu dibuatkan pemodelan prosesnya, lalu dibuatkan aplikasinya dan langsung ke pengujian atau pergantian. Ya, pengujian atau pergantian ini maksudnya pemeliharaan atau evaluasi sistem. Nanti kalau misalkan ada bug dari sistem, oke, sistemnya diperbaharui dan di replace atau diganti gitu ya, sistem yang lama menjadi sistem yang terbaru. Nah, model berikutnya adalah model iteratif. Nah, untuk model iteratif mengkombinasikan proses-proses pada model air terjun dan iteratif pada model prototype yang menghasilkan versi-versi perangkat lunak yang sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap penambahannya. Nah, di model iteratif ini cocok untuk pengembang dan turnover staff yang tinggi. Jadi pengembangannya yang cepat ya, yang cepat dan
besar ya. Jadi untuk model iteratif karena dia terus berulang, turnover. Jadi dia modelnya terus berulang gitu ya dengan kecepatan yang tinggi gitu. Nah, berikutnya model incremental dibuat untuk mengatasi kelemahan model waterfall yang tidak mengakomodasi iterasi. Ya tadi ya waterfall itu hanya saat pertama. Jadi analisis, desain, lalu pengkodean atau pembuatan coding program dan pengujian sudah sampai di situ. Nah, kalau dia model iteratif, dia banyak gitu, berulang ya, berulang. Jadi kalau misalkan sudah didesain, setelah diuji ada bug, dia terus didesain lagi, teruji ada bug, desain lagi seperti itu. Itu kalau dia model iterasi ya. Dan mengatasi, jadi model iterasi yang mengakomodasi tadi model waterfall yang tanpa iterasi dan mengatasi kelemahan dari model prototype yang memiliki proses terlalu pendek. Ya, karena prototype tadi cuma sampai model desainnya saja, gitu ya. Dia nggak sampai pengkodean dan pengujian, hanya sampai desainnya saja. Jadi iteratif dia mengatasi kelemahan dari model waterfall dan model prototype. Gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan dia tadi kan mengadopsi model waterfall ya teman-teman ya. Berarti di sini analisis, desain, kode, uji. Setelah diuji, dicek nih produk increment-nya. Oh, masih ada belum? Di increment lagi. Nah, berikutnya kita analisis lagi, apalagi yang salah. Jadi metodenya terus berulang sampai produknya itu oke. Gitu. Jadi analisis lagi, desain lagi, kode lagi, uji lagi. Dicek, oh masih ada bug. Di analisis lagi, desain lagi, kode lagi, uji lagi, dan seterusnya. Itu kalau namanya model iteratif ya. Jadi dia modelnya berulang, ya, iteratif. Yang diulang apa ya? Tadi model-model pengembangan sistemnya. Ya. Berikutnya adalah model spiral. Nah, model spiral yaitu memasangkan iteratif pada model prototype dengan kontrol dan aspek sistematik yang diambil dari model waterfall yang menyediakan pengembangan dengan cara cepat dengan perangkat lunak yang memiliki versi yang terus bertambah fungsinya. Nah, model spiral dibagi menjadi beberapa kerangka aktivitas atau disebut dengan task region atau wilayah kerja ya. Cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi dengan skala besar tetapi target waktu dan biaya tidak terlalu tinggi gitu ya. Kita lihat seperti apa sih model spiral. Nah, model spiral itu pertama masuk ke perencanaan dulu. Jadi dimulai dari perencanaan. Dimulai dari ini komunikasi dengan pelanggan ya. Ini dia sumbu proyeknya gitu ya, garis yang tengah nih. Nah, lihat iterasi di bawahnya, sumbu di bawahnya. Yang pertama adalah komunikasi dengan pelanggan. Setelah komunikasi dengan pelanggan, lakukan perencanaan di sini ya. Dilakukan perencanaan. Setelah dilakukan perencanaan, dibuatlah analisa resiko ya. Jadi di model spiral itu ada tahapan namanya analisa risiko. Setelah dibuat analisa risiko, dibuatlah rekayasa perangkat lunaknya. Jadi dikembangkan nih perangkat lunaknya atau sistemnya. Setelah itu dikonstruksi, diluncurkan ya, dibangun dan diluncurkan peluncuran. Setelah itu ada evaluasi pelanggan ya. Jadi kayak setelah diimplementasikan, dievaluasi nih sistemnya. Setelah itu, oh sistemnya ternyata ada bug dan lain sebagainya. Setelah dicari nih, evaluasi dari pelanggan apa aja, komentar-komentar yang masuk, nah dikomunikasikan lagi nih. Ya, dikomunikasikan lagi. Setelah itu direncanakan lagi, terus dia sampai pengembangannya besar. Nah, jadi model spiral ini cocok untuk pengembangan sistem yang terus-menerus dan besar gitu ya. Misalkan kayak kayak misalkan Windows deh, Windows awal dari sini dikembangkan, masuk ke model berikutnya, terus dikeluarkan lagi Windows yang baru, sampai sini dikeluarkan lagi dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan model spiral ya. Yang pertama, komunikasi dengan pelanggan ya, untuk membangun komunikasi yang efektif antara pengembang dan pelanggan atau customer. Nah, planning nih, yang pertama, untuk mendefinisikan sumber daya, waktu, dan informasi. Lalu berikutnya analisa resiko, yaitu untuk memperkirakan resiko dari segi teknis maupun manajemen. Nah, yang keempat yaitu rekayasa, diperlukan untuk membangun satu atau lebih
representasi dari aplikasi perangkat lunak ya. Nah, di sini dapat juga masih berupa prototipe di rekayasa ini ya. Berikutnya di konstruksi dan peluncuran, yaitu dibutuhkan untuk mengkonstruksi ya, membangun, lalu menguji dan melakukan instalasi dan menyediakan dukungan terhadap user kayak misalkan manual book dan sebagainya. Nah, ini menyediakan dukungan terhadap user itu masuk ke tahap konstruksi dan peluncuran ya. Contoh dukungan terhadap user apa? Bisa berupa pelatihan atau misalkan diberikan manual book. Setelah itu evaluasi pelanggan. Nah, untuk mendapatkan respon nih, umpan balik dari sistem kita. Nah baru bagaimana evaluasinya? Kalau udah oke, baru diimplementasikan pada tahap instalasi. Nah, ini untuk model spiral ya, teman-teman. Nah, berikutnya ini tadi ya saya buat kesimpulan dulu untuk metode SDLC. Nah, untuk metode SDLC ini ada beberapa model yang digunakan. Yang pertama adalah waterfall, yang kedua adalah prototype, yang ketiga adalah RAD, yang keempat iteratif, ya, iteratif, lalu yang kelima spiral, seperti itu ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang studi kasus, dokumen, input, dan output. Nah, tadi kan pada tahap misalkan kita gunakan metode waterfall ya. Nah, pada tahap pertama metode waterfall itu adalah kita analisis. Nah, pada saat kita selesai analisis, kita tuliskanlah analisis yang sudah kita buat, catatan kita itu ke dalam prosedur bisnis ya, atau proses bisnis sistem berjalannya, sistem perusahaannya. Nah, misalkan di sini contohnya adalah misalkan kita riset di perpustakaan umum. Nah, setelah kita amati, kita analisisnya kita buat apa aja. Oh, pertama ada prosedur pendaftaran anggota di sistem informasi perpustakaan itu. Nah, apa saja? Yaitu calon anggota perpustakaan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP sebagai bukti otentik data diri calon anggota kepada petugas perpustakaan. Lalu petugas perpustakaan mencatat ke dalam buku anggota perpustakaan dan memberikan kartu anggota serta mengarsipkan fotokopi KTP calon anggota. Jadi yang namanya proses bisnis adalah bagaimana berjalannya program di sebuah perusahaan. Nah, bagaimana berjalannya sistem di perusahaan. Nah, sistemnya itu ya bisa saja sistemnya masih manual. Ya, masih manual itu artinya tidak sistem manual itu yang belum mengimplementasikan program ya, jadi hanya menggunakan dokumen kertas. Nah itu dicatat nih, dilihat alurnya seperti apa dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu nanti kita buatkanlah sistem usulannya. Sistem usulan yaitu sistem yang kita buatkan terkomputerisasi ya. Nah, tadi kan ini yang pertama adalah prosedur pendaftaran anggota. Nah, bagaimana pendaftaran anggota? Itu dicatat sedetail mungkin. Jadi misalkan calon anggota harus mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP sebagai bukti otentik ya. Nah, petugas mencatat nih ke dalam buku anggota perpustakaan dan memberikan kartu anggota ke calon anggota gitu ya, serta mengarsipkan fotokopi calon anggota. Nah, ini dibuat sedetail mungkin di proses pendaftarannya. Berikutnya adalah prosedur peminjaman buku, misalkan di sini. Nah, gimana cara minjemnya di sana? Nah, yang pertama, anggota perpus memberikan kartu anggota sebagai bukti anggota perpustakaan. Ya, pertama berarti menyerahkan kartu anggota kalau mau pinjam. Lalu menyerahkan buku nih yang akan dipinjam. Setelah itu, petugas mencatat data buku yang dipinjam ke dalam buku daftar pinjaman. Ya, dan mencatat data buku gitu ya. Dan mencatat data buku. Nah, ini prosedur peminjaman buku. Ya, berikutnya, gimana sih prosedur pengembaliannya di perpustakaan itu gitu ya. Pertama, anggota mengembalikan buku yang dipinjam dan petugas akan mencatat ke dalam buku daftar pinjam dan data buku dengan mencatat tanggal pengembalian, kemudian mengembalikan kartu anggota. Nah, kalau misalkan ada denda, disebutkan silahkan di sini misalkan. Kalau terlambat dari atau lewat jatuh tempo dari tanggal pengembaliannya, maka dikenakan denda sekian. Atau jika bukunya rusak, maka akan dikenakan biaya sekian atau ganti buku baru misalkan. Nah, itu jika ada prosedur seperti itu di pengembalian bukunya, silahkan dicatat dengan detail. Ya. Berikutnya adalah prosedur pembuatan laporan peminjaman. Nah, misalkan
petugas membuat laporan peminjaman buku dan diserahkan kepada kepala perpustakaan dengan melihat apa? Dari catatan buku, daftar pinjaman, dan daftar pengembalian buku. Nah, seperti itu. Nah, berarti dalam sistem perpustakaan umum ada berapa proses bisnisnya. Yang pertama, proses bisnis yaitu pendaftaran anggota, yang kedua peminjaman buku, yang ketiga pengembalian buku, yang keempat adalah laporan. Nah, nanti ketika kalian membuatkan sistem usulan, ya ini harus ada. Jadi bisa melakukan pendaftaran, bisa melakukan peminjaman, bisa mendata pengembalian, dan membuat laporan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semuanya harus sesuai dengan sistem berjalan. Jadi kalau misalkan sistem berjalannya bisa daftar sebagai anggota, bisa minjem, bisa mengembalikan. Tapi kalian lupa nih, nggak bikinin cara bikin laporannya gimana. Nah, berarti kan akan manual lagi nanti petugasnya. Jadi, apa yang kalian analisa di analisis kebutuhan, itu semuanya akan berpengaruh pada saat kalian mengembangkan program. Gitu. Oh, misalkan tadi nih, hanya ada laporan peminjaman nih. Mana laporan peminjaman buku. Nah, kalian bisa juga misalkan menambahkan sistem trackingnya. Siapa aja sih yang pernah pinjam buku ini gitu kan? Nah, itu sistem tracking buku. Misalkan, oh buku ini pernah dipinjam sama ini, sama ini, sama ini gitu. Nah, itu bisa juga dibuatkan di sistemnya. Jadi sistem itu dibuat sebisa mungkin memudahkan si pengguna sistemnya gitu ya. Nah, tadi dari prosedur bisnis yang udah kita buat tadi, kita ceritakan di sini. Nah, kita dapat kesimpulan nih, apa saja nih dokumen inputnya. Misalkan, tadi di prosedur pendaftaran anggota kan di sini calon anggota mengisi formulir. Oh, berarti ada formulir nih. Nah, berarti ada formulir pendaftaran anggota. Outputnya apa? Oh, ada kartu anggota dan laporan peminjaman. Misalkan nih output dari sistemnya. Berarti sistemnya nanti ada bisa mengisi formulir pendaftaran anggota. Jadi user tinggal mengisi, ya namanya sebut formulir pendaftaran anggota. Yang keluar atau outputnya dalam bentuk apa? Oh, setelah dia mengisi formulir, dia akan bisa mencetak kartu anggota misalkan dan mencetak laporan misalkan seperti itu. Nah, kalau sistemnya masih manual berarti formulir pendaftaran anggotanya dan kartu anggota serta laporan peminjaman dalam bentuk kertas atau dokumen. Nah, misalkan ini formulir pendaftaran anggota diserahkan nih, ini kita isi kan pada saat akan mendaftar sebagai anggota, ini kita isi. Nah, ini dokumennya. Nah, spesifikasinya apa dari dokumen ini? Yang pertama, nama dokumennya adalah formulir pendaftaran anggota. Benar ya? Ini formulir pendaftaran anggota. Sumbernya dari mana? Dari anggota yang mengisi. Tujuannya kemana? Ke petugas perpustakaan. Ya, jadi kita isi lalu kita serahkan ke petugas perpustakaan. Itu yang disebut dengan sumber dan tujuan. Sumbernya berasal dari mana, tujuannya kemana. Nah, tadi formulir ini sumbernya dari kita, si anggota yang mengisi, lalu diserahkan ke petugas perpustakaan. Medianya apa? Oh ya, tadi ini masih kertas, berarti dia masih manual sistemnya. Sistem berjalan di perpustakaannya, oh masih manual, berarti dia menggunakan kertas. Lalu berapa? Oh, jumlahnya 1 lembar. Frekuensi ini kapan? Setiap kapan sih frekuensi ini? Oh, setiap ada calon anggota perpustakaan. Kalau misalkan sudah jadi anggota ya nggak perlu ngisi formulir lagi, maka tidak perlu dicatat sebagai frekuensi. Frekuensi ini formulir pendaftaran akan diserahkan setiap kali ada calon anggota perpustakaan. Nah, ini spesifikasi dokumen masukan dari formulir tadi. Nah, misalkan di sini adalah rancangan output kartu anggota. Misalkan ini kartu anggotanya. Ada nomornya, ada nama dan alamat, dan seterusnya. Ini misalkan contoh rancangannya nih, kartu anggotanya seperti ini. Lalu ada laporan peminjaman. Nah, kita lihat spesifikasi bentuk keluarannya. Yang pertama nama dokumennya tadi ini, kartu anggota. Gitu ya. Lalu sumbernya dari mana kartu anggota? Kartu anggota itu dari petugas perpustakaan diserahkan ke anggota. Karena awal dari mendapatkan kartu anggota ini ya berasal dari petugas, diserahkan ke si anggota. Lalu medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya apa? Ya setiap ada anggota baru. Kalau enggak anggota baru ya enggak akan dapat kartu anggota gitu ya. Jadi frekuensi dari kartu anggota ini adalah setiap ada anggota baru perpustakaan. Nah, bagaimana ada spesifikasi dokumen keluaran dari laporan peminjaman buku?
Nah, di laporan peminjaman buku, nama dokumennya laporan peminjaman buku, sumbernya dari mana? Petugas perpustakaan. Tujuannya kemana? Ini salah ya, di slide-nya salah. Tujuan dari laporan peminjaman adalah ke sini, kepala perpustakaan. Jadi tujuannya ini berasal dari petugas perpustakaan, nanti diserahkan ke kepala perpustakaan. Berarti di sini tujuannya ini adalah kepala perpustakaan. Lalu medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya ya kalau laporan akan diserahkan setiap bulan ya. Ini laporan peminjaman buku ya, setiap bulan. Nah, itu tadi untuk studi kasus dokumen input dan output. Nah, kalian ini bagaimana? Misalkan nanti kalian riset di suatu perusahaan misalkan. Nah, kalau di suatu perusahaan, nanti kalau misalkan kalian untuk tugas proyeknya, kalian kalau misalkan yang riset di di perusahaan, kalian buatkan ini ya teman-teman ya. Maaf, saya scan dari dokumennya. Scan dokumennya. Misalkan contohnya seperti ini sebentar. Saya berikan contoh di Kalida ya, sebentar ya. Kita buka dulu. Untuk jadi nanti kalian buatkan scan dokumennya nih, kalau misalkan di presentasi proyeknya ya, jadi ada sistem berjalan, dokumennya apa saja. Nah, itu kalau dapat dokumennya dari perusahaan, silahkan di-scan, masukkan, seperti itu. Ya. Nah, misalkan contohnya seperti ini, jadi nanti ada di lampiran ya, teman-teman ya. Nah, misalkan seperti ini tadi nih formulirnya work order. Nah, nama dokumennya kan tadi ini prosedurnya dibuatkan di sini ya. Di sini proses bisnisnya dijelaskan apa saja. Lalu nama dokumennya apa saja, fungsinya sebagai apa, sumbernya dari mana, tujuannya kemana gitu ya, frekuensinya kapan gitu. Nah, ini kan formatnya, format ini bentuk dari dokumennya. Kalau nanti kalian skripsi ya, kalau tugas boleh dibuat format, ada di lampiran atau langsung dilampirkan saja nggak apa-apa. Nah, misalkan di sini format lampiran A1. Nah, ini untuk surat jalan lampiran A2 dan seterusnya. Nah, nanti dokumennya di-scan kalau dari perusahaan. Kita lihat. Sorry. Oke, bentar ya, kita lihat dokumennya. Nah, di sini kita lihat dokumennya. Bentar ya. Nah, kita lihat dokumennya di sini. Bentar ya.
Nah, ini dokumennya nih. Nah, misalkan lampiran dokumen sistem A, lampiran A, dokumen sistem berjalan, formulir order. Nah, nanti ini dokumen yang kalian dapat dari perusahaan, itu kalian lampirkan di sini. Baik nanti kalaupun kalian skripsi ya, skripsi, mau dia kalian ngambil sistem, maupun merancang program, itu semuanya yang riset itu ada sistem berjalannya. Nah, sistem berjalan adalah sistem yang berlaku di perusahaan. Nah, itu kalian harus dapat dokumen. Jadi ketika kalian riset, dokumen apa saja yang harus kalian ambil, ya ini, sesuaikan dengan sistem yang mau kalian buat. Misalkan, oh kalian meneliti tentang sistem persediaan barang, misalkan. Berarti semua dokumen yang terkait persediaan barang, itu kalian harus ambil. Misalkan di sini, ini contoh, formulir work order. Nah, ini surat jalan, di-scan. Lalu formulir pick list, itu di-scan. Lalu purchase order, di-scan. Lalu laporan inventory-nya juga di-scan. Lalu PO-nya juga di-scan. Jadi, semua dokumen yang berhubungan dengan sistem yang kalian ambil, itu wajib kalian lampirkan. Ya, kalian ambil. Nah, misalkan pertanyaan gini, Bu, perusahaan banyak nih yang ngasih dokumen aslinya, karena itu kan sebenarnya dokumen perusahaan, itu nggak boleh diambil gitu ya. Nah, kalau misalkan ada perusahaan yang seperti itu, artinya dokumen dia ini nggak boleh diambil, karena kalau diambil nanti dokumennya hilang gitu kan. Nah, berarti caranya untuk menyatakan bahwa dokumen yang kalian ambil itu sah, yang pertama, fotokopi dokumen yang ada di perusahaan. Nah, kalian fotokopi, setelah itu untuk pengesahannya apa? Gunakan stempel basah dari perusahaan, diizinkan. Artinya dokumen aslinya tidak kalian ambil, kalian hanya membutuhkan format dokumennya saja. Contohnya seperti ini. Oh, ini formatnya seperti ini nih. Nah, kalian tinggal minta nih stempelnya, misalkan. Stempelnya. Nah, kalau di stempel seperti ini sah ya teman-teman ya. Walaupun dia fotokopi, tapi dia jatuhnya sah dari perusahaan. Jadi legalisirnya itu stempel basah dari perusahaan. Lebih bagus lagi kalau misalkan ada tanda tangannya di bawah kecil boleh, gitu ya, seperti itu. Jadi intinya gimana caranya kalian dapat gitu ya format dari dokumennya. Kenapa? Karena ini yang kalian analisis untuk apa? Untuk mengembangkan programnya gitu, mengembangkan sistemnya. Misalkan kalau kalian nggak riset, misalkan kalian nggak tahu nih dokumennya nggak boleh diambil ketika kalian ngembangan, kalian bingung. Oh ternyata si PT ini ada cabangnya loh. Nah bisnis unitnya ada cost code-nya seperti ini. Nah ini fungsinya untuk apa ya? Nanti buat perusahaannya ini gimana? Pasti akan dibutuhkan oleh perusahaan suatu saat. Oh misalkan, oh saya mau nyari cabang ini pernah masuk apa aja ya, misalkan seperti itu. Oh PT ini pernah masuk apa aja ya, nah seperti itu. Lalu berikutnya ya, setelah diambil dokumennya tadi di-scan dan dilakukan penulisan spesifikasi dokumen yang tadi ya. Tadi sumbernya dari mana, tujuannya kemana, frekuensinya berapa, kapan saja. Nah itu harus kalian buatkan. Nah, sampai sini saya rasa sudah cukup dimengerti ya teman-teman ya. Nah, untuk latihan soalnya, ini tidak usah dikerjakan ya teman-teman. Kalian kerjakan sendiri saja, boleh dicatat di buku. Nanti pada saat kalian ujian gitu ya, online, nah itu kalian bisa mengerjakannya. Oke. Jika nanti kalian ada pertanyaan, boleh via WA group, atau lebih bagus lagi kalau kalian posting di forum diskusi. Ya, tujuannya untuk apa? Nah, kalau kalian posting di forum diskusi ya, nanti untuk berbagi knowledge, artinya berbagi pengetahuan dengan teman. Jadi kalau kalian nanya, misalkan Japri ke saya, nah saya jelaskan ke kalian, nanti temannya nanya, jelaskan lagi gitu. Jadi lebih baik ke WA group atau ke forum diskusi gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan dulu pernah nanya nih sama Bunian tentang ini, tapi jawabannya lupa apa ya gitu. Nah kalian bisa lihat lagi nih kalau kalian posting di forum diskusi, kalian tinggal scroll aja forum diskusinya. Nah, oh bisa lihat seperti itu. Oke, baik teman-teman ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.